duduk. Bang Rocky. Jempol dulu dong, Bang. Jadi hari ini pemeriksaan keterangan ahli ya, pemberian keterangan ahli oleh Rocky Gerung khusus untuk Dr. Tifa sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua. Bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak berlama-lama. Ini Rocky Gerung. Silakan, Bang. Siap, langsung. Juga atau dua tersangka lain? Nggak ada urusan memberatkan meringankan. Saya ingin menerangkan fungsi dari metode di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari pengetahuan. Gitu. Jadi fokusnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atau seperti apa, Bang? Hah? Apa urusan? Fokus dari penyampaian Abang nanti. Tergantung apa yang ditanyain. Nanti kalau saya fokusnya di sini, nanti penyidiknya tidak fokus. Ya kan? Oke. Berarti hari ini hanya fokus untuk dalam penjelasan metode penelitian dalam pencurigaan dan sebagainya. Ya pasti soal itu, karena saya ngajar metodologi bertahun-tahun, membaca bertahun-tahun soal matematik, fisika, biologi, stem cell, fungsi neurotransmitter. Kan gitu, saya duganya begitu yang mau ditanya. Oke, tapi metodologinya arahnya kemana nanti, Bang? Metode ini kemana nantinya? Ya Ini untuk kan, ini kan udah ada tersangka 3. Nah, metodologi yang dilakukannya ini itu ada unsur pidana kah atau menurut Abang? Gimana ada pidana dalam metodologi? Berarti Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran, itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar. Oke. Artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro, apa namanya? Pseudo ret, Science. bukan. Apa kemarin yang ada kejadian di Solo itu? Justice apa namanya? Restoratif Gue ingin lo yang sebutin kata itu tuh. Oke, berarti Abang Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice, seolah-olah restoratif. Tapi bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Menurut saya di restoran. penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Bang Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Kan lebih pidana apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan untuk membela dari pihak manapun, tapi benar-benar di jalur tengah begitu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini Ya, asli atau bukan menurut Bang Rocky? ijazahnya asli. Asli. Tapi Iya. Ya orangnya yang palsu, bukan ya, semua ijazah masih asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya, asalnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Ah, begitu dong caranya. Oke. Jadi ada ijazah asli dan palsu berarti menurut Bang Rocky. Gimana? Ada 2 ijazah berarti menurut Bang Rocky. Iya, presiden yang ada yang asli dan palsu, apalagi ijazah. Udah. oke. Nggak dapatkan lu poin gue. Poinnya Kurang puas sih Bung sebenarnya Bung. Apa? Kurang puas sih sebenarnya sama Oh, ya? jawabannya. Boleh nggak sih dijelasin lagi Bung? Maksudnya Kurang apa? dengaran kurang puas. Buka VPN. Gak ada sensor. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Ya. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bang Tri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh. Kan itu ya bahaya gitu kan. Nah, cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, bukan Rismon, bukan event, dia itu bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Apa itu? Endorfin.
Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus Ya. untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Ini ilmiah aku terangin ya, coba. Ilmiah. Benar nggak? Oksitosin juga. Oke. Pertanyaan yang mutar itu. Reverse logic. Kalau begini-begini ya, lu berusaha buat dapat jawaban gue kan. Tapi pertanyaanmu sama, buat apa? Gitu. Karena kelihatannya kalian lebih cepat dari Pak Jokowi ya. Karena menunggu statement. Nah, apa lagi? Ini aja Pak. Setelah Nah iya, jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang meteorologi itu. Oke. Ya kan warga negara bertanya pada presiden, di mana deliknya? Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana? Asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja, masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja jawab. Pakai otak dong. Jangan dungu. Nah ya. Oke, siap. Dari Bang Roy aja deh. Gimana? tuyulnya pada pengen gambar tuyul. Tuyul ditahan. Tuyulnya mana? Ini intinya. Cuma pakai gambar ini aja. Saya gue. Oke, terima kasih ya, Bang Rocky. Makasih, Bung. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua ICTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Pak Lukas Luarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Terima kasih.